Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah komputasi kognitif. Video ini dibuat sebagai tugas untuk membantu teman-teman sekalian memahami konsep ini dengan cara yang lebih ringan dan mudah dicerna. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fadil Arifin dan rekan saya Alif Nafin. Kami dari kelas 1C. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang pasti sering kita dengar, yaitu representasi data suara. Jika kalian sadar, setiap kali kita mendengarkan musik di Spotify, menonton video YouTube, atau bahkan sekedar berbicara di telepon, itu semua melibatkan yang namanya data suara. Tapi, bagaimana suara yang aslinya analog dapat dimengerti oleh komputer kita yang hanya paham angka 0 dan 1? Nah, itu yang akan kita bahas dalam video ini. Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu suara? Suara adalah gelombang mekanik atau berupa getaran. Ya, contohnya ketika kita memetik senar gitar, senarnya akan bergetar dan getaran itu membuat molekul udara di sekitarnya ikut bergetar juga. Nah, getaran molekul udara inilah yang merambat sampai ke telinga kita dan kita artikan sebagai bunyi atau suara. Jadi intinya suara itu adalah energi yang merambat dalam bentuk getaran. Ya udah. Dan kita manusia dapat mendengar suara di rentang frekuensi tertentu sekitar 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Kalau di luar itu mungkin kita nggak bisa dengar ya. Lalu pertanyaannya, kenapa suara ini perlu diubah menjadi data? Kenapa tidak dibiarkan saja apa adanya? Jawabannya adalah karena secanggih apapun komputer yang kita miliki, dia tetap hanya dapat memahami angka biner, yaitu 0 dan 1. Dia tidak dapat mengerti suara murni atau suara analog. Bayangkan saja jika suara analog itu seperti lukisan cat air yang warnanya nyampur, mulus. Sedangkan komputer itu seperti tukang Lego yang hanya mengerti balok-balok diskrit. Jadi si lukisannya itu harus dipecah menjadi balok-balok Lego agar si tukang Legonya paham. Begitu juga dengan komputer. Si suara analog tadi harus dibentuk dalam bentuk ya biner supaya si komputer dapat mengerti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat kita simpan menjadi file MP3, WAV atau rekaman suara di HP mungkin. Kemudian dapat diproses seperti editing, mixing, atau dikompresi, dan yang terakhir supaya dapat ditransmisikan. Bisa dikirim lewat internet, buat streaming musik, telepon, atau video call. Soalnya kalau nggak diubah jadi data, ya kalau nggak diubah jadi data dulu, ntar sih suaranya itu terbekamnya berat banget kalau mau dikirim. Oke, lanjut kita akan membahas lebih dalam tentang suara analog. Suara analog itu aslinya suara dari alam. Dia bersifat kontinu, artinya dia mulus banget, nggak ada jeda dan nggak putus-putus. Nilai amplitudenya dapat berubah secara halus. Tidak ada loncatan angka. Ciri-cirinya yang pertama, dia kontinu, perubahannya mulus tanpa jeda, seperti grafik gelombang sinus ya, yang di samping itu. Kemudian dia juga mengikuti getaran udara secara alami. Selain itu dia sangat detail, resolusinya tak terbatas, saking halusnya ya gitulah, jadi tak terbatas itu resolusinya saking halusnya. Tapi kekurangannya dia juga rentan noise. Suara analog itu gampang kena desis atau distorsi. Jadi kalau disalin atau ditransmisikan berkali-kali, kualitasnya bisa turun drastis. Contoh dari suara analog ini itu kayak getaran senar gitar yang merambat di udara
kemudian ditangkap oleh mikrofon. Nah, sinyal listrik yang dihasilkan oleh mikrofon itu juga suara analog, dia naik turun berdasarkan tekanan suaranya. Jadi, suara analog itu representasi paling asli dari suara, tapi rapuh dan susah banget disalin tanpa mengurangi kualitasnya. Tuh. Oke, ini dia visualisasi lebih jelas. Jika lihat gambar itu sumber suaranya ada gitar, kemudian mikrofon nangkap getaran suara dari gitar. Nah, gelombangnya itu representasi dari suara analog. Kalian bisa lihat garisnya mulus banget itu, nggak ada putus-putus dan nilai amplitudenya terus berubah seiring waktu. Inilah wujud asli suara sebelum diotak-atik oleh komputer. Nah, setelah kita berkenalan dengan suara analog, sekarang kita akan mengenal suara digital. Suara kan kalau suara analog itu tadi itu dia mulus, kontinu. Nah, suara digital itu kebalikannya, berarti dia tidak kontinu atau diskrit. Maksudnya suara itu diambil pada titik-titik waktu tertentu saja. Jadi nggak semua detail diambil, cuman cuplikan-cuplikan di momen tertentu kayak di gambar yang itu tuh yang di bawah itu pojok bawah kanan kiri. Itu cuma ngambil beberapa titik aja. Jadi nggak semua detail diambil gitu. Terus cuplikan-cuplikan itu ya si titik-titik sampelnya ini dia disimpan dalam bentuk biner 0 dan 1 supaya lebih dipahami oleh komputer. Ciri-cirinya, ciri-ciri suara digital, yang pertama dia diskrit, diambil pada waktu tertentu, kemudian dia biner berbentuk 0 dan 1. Kemudian kualitasnya tidak seperti analog yang tak terbatas, dia dibatasi sama 2 hal. Yang pertama ada sampling rate, itu seberapa sering cuplikan suara itu diambil. Semakin sering maka semakin detail. Itu yang titik-titik di diagram yang sebelah kiri bawah itu, semakin banyak titiknya itu maka dia semakin detail. Dan bit depth, seberapa halus level amplitudo yang dipresentasikan, makin tinggi bit depth makin halus. Ya, itu si gelombangnya tuh kalau makin tinggi dia makin halus suaranya gitu mungkin. Kemudian selain itu dia tahan noise. Jadi kelebihannya itu dia udah karena dalam bentuk angka, data digital itu jadi lebih kuat terhadap noise. Kalaupun dia mau disalin berkali-kali, kualitasnya nggak akan turun selama 0 dan 1-nya nggak rusak. Contoh dari suara digital ini ada CD audio 44,1 kHz 16 bit, kemudian ada file WAV, MP3 dan atau FLAC dan lain-lain lah, masih banyak file-file lagi. Terus ada streaming musik Spotify atau YouTube musik. Ya, jadi suara digital adalah hasil perubahan suara analog menjadi angka agar bisa disimpan, disalin dari komputer tanpa kehilangan kualitas atau minimal kehilangan kualitasnya bisa diterima. Lanjut. Sampai sini mungkin kalian udah sedikit terbayangkan bedanya analog dan digital kan. Nah, sekarang bagaimana si suara analog itu dirubah menjadi digital? Untuk merubah suara analog menjadi digital, kita perlu yang namanya ADC. ADC itu ADC lah. Itu singkatan dari analog to digital converter. Dari namanya aja udah jelas itu perangkat yang tugasnya mengubah sinyal analog jadi data digital. Bisa dibilang si ADC ini jembatan dari dunia nyata dengan dunia komputer. Untuk cara kerja si ADC ini, dia ada 3 tahapan utama. Yang pertama itu sampling. Jadi dia kayak ngambil beberapa titik di grafik itu kayak ya gitulah pada interval dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi nggak semua diambil cuma titik-titik tertentu. Kemudian ada quantization. Nah, itulah. Setelah diambil tadi itu sampelnya, si nilai amplitudanya itu bakal dibulatkan ke level-level yang udah ada, disesuaikan dengan bit depth-nya. Kemudian yang ketiga ada encoding.
Jadi setelah dibulatkan, setiap nilai levelnya itu bakal dirubah menjadi biner. Ya, itu bakal jadi kode digitalnya. Contoh penggunaan dari ADC ini itu pada mikrofon laptop atau HP. Jadi suara kita masuk ke mikrofon, kemudian di dalam laptop atau HP kita itu ada ADC yang mengubah si suara kita itu jadi data digital yang bisa diproses sama komputer. Terus contoh lain ada sound card, perekam radio, smartphone. Kemudian ada juga pada studio rekaman, suara musisi yang direkam masuk ke ADC dulu sebelum jadi file WAV atau MP3. Next. Nah, ini mungkin biar makin jelas saja diagram yang merangkum semua prosesnya. Jadi dari gelombang suara analog yang mulus di sebelah kiri itu, dia masuk ke tahap sampling. Nah, yang sebelah kiri itu tuh tahap sampling tuh di sini itu diambil beberapa titik sampel, kemudian masuk ke quantization. Nilai-nilai sampel itu dibuatkan ke level-level discrete, jadi kayak tangga. Jadi itu dibuat tangga-tangga buat nyambungin garisnya gitu. Terakhir encoding ke biner, di mana setiap level tangga itu bakal dirubah menjadi urutan angka biner 0 dan 1. Ya, hasilnya bisa 01110 itu udah 01001101 dan seterusnya lah. Nah, sampai sini teman-teman mungkin sudah paham dasar-dasar perubahan suara analog ke digital. Sekarang kita akan bahas lebih detail dua tahap penting itu yaitu sampling dan quantization. Untuk itu saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan. Kepada Alfa Livnaf dipersilahkan. Baik, terima kasih Fadil atas penjelasannya yang super jelas. Sekarang giliran saya. Perkenalkan, saya Falif Nafin. Untuk melanjutkan pembahasan kita bakal menyelam lebih dalam ke proses sampling dan quantization yang jadi kunci banget dalam representasi data suara digital. Oke, kita mulai dari sampling lagi, tapi lebih detail. Seperti yang dijelaskan Fadil tadi, sampling itu proses ngambil cuplikan atau nilai amplitudo dari sinyal suara analog, tapi di selang waktu yang tertentu aja. Setiap cuplikan yang diambil itu disebut sampel. Hasilnya, kita dapat sinyal yang diskrit dalam waktu, tapi nilai amplitudonya masih analog, yaitu belum dibulatkan. Ada istilah penting nih, yaitu sampling rate atau frekuensi sampling. Sampling rate itu jumlah sampel yang diambil per detik, satuannya hertz atau Hz. Makin tinggi sampling rate-nya, makin banyak cuplikan yang diambil per detik. Artinya, makin detail bentuk suara yang bisa direpresentasikan, dan makin mirip suara aslinya. Nah, ada juga aturan penting yang namanya aturan Nyquist. Aturannya bilang, sampling rate harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi yang mau kita rekam. Kenapa? Biar suara itu bisa direkonstruksi lagi tanpa distorsi atau aliasing. Contohnya, CD audio itu pakai sampling rate 44,1 kHz. Kenapa segitu? Karena telinga manusia rata-rata cuma bisa dengar sampai 20 kHz. Jadi 44,1 kHz itu udah lebih dari cukup. Untuk produksi musik atau film profesional bisa sampai 48 kHz, 96 kHz, bahkan 192 kHz, biar kualitasnya makin mantap. Jadi intinya makin tinggi sampling rate, makin detail suara digitalnya meniru suara asli, tapi konsekuensinya ukuran filenya jadi lebih besar. Selanjutnya setelah sampling adalah tahap quantization. Ingat, setelah sampling nilai amplitudonya itu kita masih analog. Nah, quantization ini adalah proses pembulatan nilai amplitudo tadi ke level-level tertentu yang sudah kita tentuin. Tujuannya, supaya setiap nilai itu bisa disimpan dalam bentuk biner, yaitu 0 atau 1 oleh komputer. Proses pembulatan ini kadang bisa bikin ada sedikit perbedaan antara sinyal asli dan hasilnya. Ini yang disebut quantization error, tapi biasanya perbedaan ini sangat kecil. Lalu ada istilah bit depth. Bit depth itu menentukan jumlah level amplitudo yang tersedia untuk proses kuantisasi ini. Rumusnya gampang. Jumlah level sama dengan 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah bit per sampel. Jadi kalau 8 bit ada 2 pangkat 8 level, yaitu 256.
Kalau 16 bit ada 2 paket 16 atau 65.536 level. Apa artinya? Makin besar bit depth-nya, makin banyak level yang tersedia. Ini bikin hasil rekaman jadi lebih halus. Karena nilai amplitudenya bisa dibulatkan ke level yang lebih dekat dengan nilai aslinya. Dan noise-nya juga jadi lebih kecil. Kalian bisa lihat tabel di slide ini. 8 bit cuma punya 256 level amplitudo, dynamic range-nya 48 decibel. 16 bit punya 65.536 level, dynamic range-nya 96 decibel. Dan ini adalah standar CD audio. 24 bit punya 16,7 juta level. Dynamic range-nya 144 decibel. Dan ini digunakan untuk studio profesional. Jadi bit depth itu kayak jumlah warna di gambar. Makin banyak warnanya, makin tinggi bit depth, makin halus gradasi warnanya. Makin bagus kualitas suaranya. Nah, ini contoh visualnya biar lebih kebayang. Kalian lihat ada dua grafik. Grafik di kiri itu contoh quantization 3 bit atau 8 level. Garis hitam yang mulus itu sinyal analog aslinya, garis merah yang kotak-kotak itu hasil kuantisasi 3 bit. Kalian bisa lihat, karena cuma ada 8 level bentuknya jadi sangat kotak-kotak, gak mulus. Ini akan terdengar kasar. Bandingin dengan grafik di kanan, quantization 8 bit atau 256 level, garis biru yang kotak-kotak itu sudah jauh lebih mirip sama sinyal analog aslinya. Meskipun masih kotak-kotak, karena levelnya jauh lebih banyak, dia jadi lebih halus. Ini membuktikan bahwa makin tinggi bit depth, makin akurat representasi suara digitalnya. Setelah sampling dan quantization, nilai-nilai itu di-encode menjadi biner. Dan metode standar untuk ini adalah PCM atau Pulse Code Modulation. PCM ini intinya adalah metode standar untuk mengubah setiap sampel yang sudah dikuantisasi menjadi kode biner, lalu disusun berurutan sesuai waktu. Ciri-ciri PCM adalah lossless, artinya tidak ada data suara yang hilang dalam proses encodingnya. Apa yang dikuantisasi itu yang jadi biner. Digunakan di format audio berkualitas tinggi seperti WAV dan CD audio. Kualitasnya sangat tergantung pada sampling rate dan bit depth yang kita bahas tadi. Kalian bisa lihat di tabel berikut, nilai amplitude decimal diubah jadi kode biner 8 bit yang berurutan. Dan di slide ini, kalian bisa lihat bagaimana setiap sampel di gelombang itu punya nilai angka. Lalu angka itu diubah jadi satu kata biner. Kumpulan kata biner inilah yang membentuk file audio digital kita, misalnya dalam format WAV. Jadi PCM ini adalah cetak biru suara digital yang paling mentah dan paling lengkap. Nah, ada satu konsep lagi yang menarik dan penting membuat kualitas audio digital, yaitu dither. Ingat proses quantization tadi, pembulatan nilai amplitudo ke nilai discrete. Nah, pembulatan ini bisa menimbulkan distorsi kuantisasi yang kadang terdengar kasar, terutama di suara-suara yang sangat pelan, mirip kayak gambar resolusi rendah yang pecah-pecah. Dither adalah solusi uniknya. Ini adalah noise kecil yang sengaja ditambahkan sebelum proses kuantisasi. Lah kok malah ditambahkan noise? Kan aneh. Tapi justru itu pintarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi distorsi kuantisasi tadi. Kenapa perlu dither? Tanpa dither, distorsi kuantisasi itu terdengar sebagai bunyi digital yang kasar atau grainy. Dengan dither, quantization error yang tadinya teratur jadi kasar, sekarang jadi lebih acak. Ini bikin distorsi itu terdengar seperti noise halus yang lebih alami dan enak didengar telinga kita, daripada suara grainy yang mengganggu. Contohnya, kalau kalian dengerin audio 16 bit dengan volume sangat pelan, kadang suaranya bisa terdengar patah-patah atau kayak tersentak. Ini karena efek distorsi kuantisasi. Kalau ditambah dither, suara itu jadi lebih smooth atau mulus. Walaupun ada sedikit noise yang halus, telinga kita lebih bisa menerima noise halus daripada distorsi kasar. Jadi, dither menukar distorsi digital yang mengganggu dengan noise kecil yang lebih halus, biar hasil audionya terdengar lebih natural dan nyaman di telinga. Sekarang kita masuk ke format-format file suara yang sering kita pakai, dimulai dari paling murni, yaitu WAV. WAV atau Waveform Audio File Format adalah format audio digital yang tanpa kompresi, atau lossless. Ini dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Format ini menggunakan metode PCM yang tadi kita bahas, jadi setiap sampel suara disimpan secara utuh.
Ciri-ciri WAV yang pertama adalah lossless, artinya tidak ada data suara yang hilang sama sekali. Kualitasnya persis kayak rekaman aslinya. Yang kedua, kualitasnya tinggi, cocok untuk proses editing dan mixing audio di studio. Makanya profesional suka pakai ini. Yang ketiga, ukurannya besar, dan ini kekurangan utamanya. 1 menit audio stereo dengan kualitas CD bisa sekitar 10 MB. Jadi kalau kalian mau kualitas paling tinggi dan nggak peduli ukuran, WAV ini pilihan terbaik. Nah, kalau yang ini pasti kalian semua tahu dan paling sering pakai, MP3. MP3 ini singkatan dari MPEG-1 Audio Layer 3. Ini adalah format audio yang kompresi lossy. Dia dibuat tahun 1993 dan jadi standar de facto untuk musik digital. MP3 ini cerdas, dia menggunakan teknik yang namanya perceptual coding. Apa itu? Gampangnya, dia membuang data-data suara yang dianggap tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Contohnya, kalau ada suara keras banget, suara pelan di dekat frekuensi itu mungkin gak akan kita dengar. Nah, suara pelan ini dibuang sama MP3. Ciri-cirinya ciri-ciri MP3 adalah yang pertama, lossy. Ada data suara yang dihapus. Ini yang bikin ukurannya kecil, tapi ada sedikit kehilangan detail. Yang kedua, ukurannya kecil, sangat hemat ruang penyimpanan. Ini kelebihan utamanya. Yang ketiga, kualitasnya cukup baik. Kalau bitrate-nya tinggi, sulit dibedakan dari WAV oleh telinga biasa. Dan yang terakhir, fleksibel. Kita bisa pilih bitrate-nya antara 64, 128, atau 320 KB per second, dan lain-lain. Makin tinggi bitrate, makin bagus kualitasnya, tapi ukuran file juga makin besar. Jadi MP3 itu format yang praktis dan ringan. Ideal buat kita share dan streaming, tapi ada kompromi kualitas karena datanya ada yang dibuang. Gimana MP3 bisa sekecil itu tapi tetap kedengaran enak? Nah, MP3 ini penyunting pintar. Dia nggak cuma buang data sembarangan, tapi ada tahapan logisnya. Yang pertama, analisis frekuensi atau filter bank. Sinyal audio PCM yang mentah tadi dipecah jadi berbagai band frekuensi. Ini kayak memilah-milah suara berdasarkan nada. Yang kedua, model psychoacoustic atau efek masking. Ini bagian paling penting. MP3 memanfaatkan keterbatasan telinga manusia. Kalau ada suara yang sangat keras, suara lain yang lebih pelan di dekatnya akan tertutupi atau masked dan kita nggak bisa dengar. Nah, data suara yang tersembunyi ini yang dibuang oleh MP3. Yang ketiga, quantization dan bit allocation. Bagian suara yang penting, yang bisa kita dengar dengan jelas, diberi lebih banyak bit. Sedangkan bagian yang kurang penting, diberi lebih sedikit bit atau dibuang. Ini menghemat ruang, tapi tetap menjaga kualitas yang tidak dipersepsikan. Yang keempat, entropy coding atau Huffman coding. Terakhir, pola-pola biner yang sering muncul itu dikodekan jadi lebih pendek. Ini kayak membuat singkatan untuk kata-kata yang sering muncul, jadi lebih efisien tanpa mengubah kualitas. Jadi MP3 itu nggak cuma kompresi biasa, tapi juga kompresi yang pintar, karena dia paham cara kerja telinga kita. Oke, untuk agar makin jelas, mari kita lakukan perbandingan antara WAV dan MP3 di dalam satu tabel. Seperti yang kalian bisa lihat, WAV itu lossless atau tanpa kompresi, dan MP3 itu lossy dengan kompresi. Dan kualitas WAV sangat tinggi dan setara rekaman asli, sedangkan MP3 menurun sedikit tergantung bitrate. Ukuran WAV itu lebih besar daripada MP3, dan kegunaan WAV itu untuk editing studio dan arsip audio, sedangkan MP3 itu untuk streaming dan distribusi musik online. Dan yang mana yang kita pilih tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian musisi atau editor audio, mungkin akan lebih sering pakai WAV. Tapi kalau cuma dengerin musik sehari-hari, MP3 sudah lebih cukup dan efisien. Baiklah, karena kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita, mari kita simpulkan inti dari materi representasi data suara ini. Yang pertama, suara itu aslinya gelombang analog kontinu dan harus diubah ke digital biar bisa dipahami komputer. Kedua, proses digitalisasi suara ada 3 tahap penting: sampling, quantization, dan encoding. Yang ketiga, ADC adalah alat yang melakukan konversi analog ke digital ini. Yang keempat, dither adalah noise kecil yang sengaja ditambahkan untuk mengurangi distorsi kuantisasi, bikin suara digital lebih alami. Kita juga
belajar dua format utama, yaitu WAV yang lossless, kualitas tinggi tapi ukurannya besar, dan MP3 yang lossy, ukurannya lebih kecil dan cocok untuk distribusi dan streaming. Kesimpulan utamanya adalah representasi data suara memungkinkan komputer kita untuk menyimpan, mengolah, dan mentransmisikan suara dengan efisien. Mulai dari format berkualitas sangat tinggi seperti WAV, sampai format praktis dan ringan seperti MP3. Tanpa proses ini, kita nggak akan bisa menikmati semua media audio digital yang akan ada sekarang. Oke, sampai situ saja pelajaran ini. Semoga penjelasan kami tentang representasi data suara ini bisa kalian pahami dengan mudah. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Pasti akan kami bantu jawab. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan materi-materi seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.